Apakah kalian jiwa yang ingin tahu? Apakah kalian memiliki kecenderungan untuk memasukkan jari kalian ke dalam lubang misterius, atau mengintip di bawah batu dengan baik? Jika kalian adalah penggemar serangga dan menikmati untuk lebih dekat dan pribadi dengan banyak binatang, maka harap berhati-hati. Ada beberapa bug di luar sana, dari laba-laba paling berbisa pemecah rekor dunia menjadi pembunuh massal paling produktif sepanjang masa. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 serangga paling berbahaya di dunia. Laba-laba jam pasir. Mari kita bicara tentang laba-laba jam pasir. Jika kalian melihat bak ini di tanah, jangan mengambilnya, tapi kalian harus segera pergi tanpa berpura-pura melihatnya. Kadang-kadang dikenal dengan nama yang lebih ilmiah dan kami tidak akan mengatakan ini sama sekali, Cyclocosmia lotica bla bla bla. Hal-hal semacam ini terlihat seperti Oreo, tapi jangan biarkan hal itu membodohi kalian. Hal-hal ini adalah predator penyergap, yang berarti bahwa mereka menunggu mangsanya mendekati sarang mereka, dan saat itulah mereka menerkam. Hal-hal ini bisa berbahaya, itulah sebabnya bijaksana untuk menjauh sementara. Mereka tidak mungkin menyerang manusia jika kalian tidak terlalu dekat. Dan kami tidak peduli seberapa banyak mereka terlihat seperti Oreo, tapi tolong jangan sampai menempel di mulutmu. Rayap. Meskipun rayap tidak akan mengejarmu atau menyengatmu, atau benar-benar menyebabkan ancaman apapun bagi orang. Apapun yang dilakukan oleh pengganggu kecil yang sial ini dengan cara lain, dan kalian mungkin bahkan tidak menyadari hal nakal apa yang telah mereka lakukan jika sampai terlambat. Rayap sebenarnya adalah serangga pemakan selulosa yang bekerja dalam jumlah besar, berkelompok seperti semut atau bahkan lebah. Tetapi dalam kasus rayap, tugas utama mereka sebenarnya adalah makan dalam jumlah banyak, dan kemudian mereka suka membangun struktur yang sangat besar dan kompleks. Serangga ini mampu melakukan dekomposisi ekstrim, konstruksi ketika mereka berada di tempat yang salah, dan mereka memakan kayu dalam struktur atau tanaman. Tetapi sebaliknya berpotensi sangat bermanfaat, jika mereka melakukan pekerjaan yang sama di tempat yang tepat. Rayap memiliki kemampuan luar biasa untuk memecah selulosa dalam bahan tanaman menjadi zat berguna, yang kemudian didaur ulang kembali ke ekosistem. Mereka makhluk yang sibuk juga, dan pastikan bahwa mereka tidak sibuk memakan rumah kalian. Kutu yuk. Tidak ada yang menyenangkan tentang serangga ini, mereka parasit kotor yang berkeliaran di inangnya yang biasanya manusia. Dan saat itulah mereka mengisap darah. Kutu adalah jenis kutu yang paling umum, dan sebenarnya ada banyak spesies ini, dan mereka semua memihak pada darah manusia dan menetap di rambut manusia. Kutu kepala berpindah dari orang ke orang dengan merangkak di antara mereka, dan itulah mengapa mereka paling umum di antara anak-anak usia prasekolah dan sekolah dasar. Karena mereka sering didekat kedekatan satu sama lain, yang menyediakan fasilitas yang cocok bagi kutu rambut untuk bepergian dengan bebas. Dari kepala ke kepala, setelah laos betina menemukan inangnya, kemudian akan bertelur dengan liar di pangkal batang rambut yang paling dekat dengan kulit kepala. Dan telur-telur ini juga disebut rajutan, dan mereka akan menetas dalam waktu sekitar 8 atau 9 hari, yang kemudian memicu lebih banyak lagi reproduksi dan bertelur sampai rambut penuh, dan merangkak dengan kengerian. Dirtik. Serangga yang tidak menyenangkan ini benar-benar adalah bahaya kesehatan dan harus dihindari sebisa mungkin. Kutu rusa bertanggung jawab untuk menginfeksi orang dengan penyakit Lyme. Ribuan orang tertular dengan cara ini setiap tahun. Penyakit Lyme adalah penyakit yang tidak menyenangkan yang dimulai dengan gigitan kutu yang memiliki sasaran jenis ruam di sekitarnya. Kemudian gejala berikut akan termasuk demam dan sakit kepala dalam jangka panjang bersama dengan sendi kaku dan masalah jantung. Meskipun beberapa orang tidak sampai meninggal, tetapi penyakit itu bisa sangat tidak menyenangkan, dan penderitanya mungkin memiliki berbagai gejala selama bertahun-tahun yang akan datang. Kutu itu sendiri sebagian besar hidup di lingkungan alam, dan meskipun umur mereka umumnya 2-3 tahun, mereka hanya menghabiskan sebagian kecil pada waktu itu di inang mereka. Kutu rusa rata-rata hanya akan memiliki 3 sesi makan darah inang sepanjang hidup mereka. Ketika telur kutu menetas, makhluk yang muncul adalah larva, dan mereka akan memberi makan sekali pada mamalia kecil seperti tikus. Ketika mereka berganti kulit dan berubah menjadi nimfa musim semi berikutnya, saat itulah nimfa akan pergi untuk makan di tubuh hangat apapun yang tersedia. Mungkin milik kalian atau mungkin rusa, mereka tidak terlalu peduli. Semoga mereka tidak mengambil penyakit Lyme dari tikus itu, mereka hanya mengisap pada satu waktu. Mereka memiliki satu musim lagi sebagai kutu dewasa, dan saat itulah mereka pergi melakukan kawin dan yang lainnya menyebarkan semua penyakit.
Semut tentara. Di mana kebanyakan semut adalah jenis yang sopan, kecuali kalian membuat mereka marah. Setidaknya semut tentara ini jenis psikotik dan terus terang mereka hanya dibangun untuk membuat pembantaian dan kekacauan. Kemanapun mereka pergi dan itulah yang dilakukan semut-semut ini. Mereka tidak tertarik untuk membangun sarang permanen mereka sendiri dimanapun. Tetapi mereka membuat koloni besar yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Seperti pasukan penyerbu, pasukan semut ini akan bergoyang dan memakan apapun yang mereka bisa. Dimanapun mereka kebetulan bekerja bersama di koloni mereka, semut tentara adalah pemangsa yang sangat efisien. Mereka menghabiskan hari-hari mereka berburu. Banyak serangga lain dan bahkan vertebrata kecil, mereka begitu kejam. Pemburu efektif yang satu koloni dapat mengkonsumsi hingga 1,5 juta serangga dan hewan setiap hari. Tawon jaket kuning. Jaket kuning atau tawon sosial pemangsa adalah serangga yang sangat agresif jika perhatiannya beralih ke mangsanya yang biasa, yang terdiri dari banyak serangga hama. Maka ini jelas bukan masalah besar jika serangga terbang yang marah ini memutuskan menyerang jika mereka marah pada kalian. Maka kalian berada di dunia tawon, potensial seperti ini akan menyengat dan tidak seperti lebah yang umumnya hanya bisa menyengat sekali dan kemudian mati. Tawon sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyengat kalian berulang-ulang sebanyak yang mereka inginkan dan mereka menyengat dengan baik. Mereka bisa sangat menyakitkan juga. Jaket kuning biasanya membangun sarang dan rongga mereka. Tetapi juga dapat ditemukan membuat mereka di bawah tanah. Meskipun ini jauh lebih jarang, mereka sering dapat ditemukan dalam jumlah pekerja antara 1.000 dan 3.000 selama musim beriklim sedang antara Mei dan Agustus. Dan selama waktu ini mereka akan mereproduksi jumlah mereka dan kemudian pada bulan November kemungkinan akan meningkatkan total mereka beberapa ribu. Sarang mereka seluruhnya dibangun dari serat kayu dengan satu pintu masuk di bagian bawah struktur, dan jika mereka berada di iklim yang lebih hangat seperti beberapa spesies invasif sekarang, maka jaket kuning dapat terus bereproduksi selama musim dingin dan ukuran koloni dapat mencapai jumlah menakutkan, lebih dari 100.000 tawon dewasa di tempat-tempat yang kalian tidak ingin secara tidak sengaja masuk ke sarang itu. Meskipun satu sengatan tawon tidak berbahaya, tetapi 30 atau bahkan 40 dari mereka benar-benar dapat membunuh kalian, itu adalah pemikiran yang agak serius. Laba-laba janda hitam. Salah satu yang paling terkenal dari semua laba-laba, janda hitam memiliki nama yang terdengar mematikan dan sedikit reputasi buruk untuk beberapa kebiasaan postkoital yang agak tidak ortodoks. Laba-laba terkenal ini berbisa, meskipun gagasan mereka tampaknya dapat menghasilkan ketakutan dalam orang-orang yang mungkin lebih besar daripada kemampuan mereka untuk membunuh kalian. Tetapi mungkin lebih jarang daripada yang kalian harapkan. Sebenarnya kalian mungkin menjadi korban janda hitam, jika kalian laba-laba janda hitam jantan. Betina antisosial akan menghabiskan waktunya sendirian sepanjang tahun kecuali untuk musim kawin singkat, di mana dia akan kawin dan kemudian akan mengakhiri hubungan romantis dengan memakan pasangannya. Ngomong-ngomong, mengapa kalian harus melarikan diri dari janda hitam? Bahkan jika kalian bukan laba-laba, sementara gigitan mereka diduga 15 kali lebih kuat daripada gigitan ular berbisa dari janda hitam akan mungkin membuat kalian sangat buruk. Memang racun mereka dapat menyebabkan nyeri otot mual dan bahkan dapat melumpuhkan diafragma dan membuat sulit untuk bernapas. Hal ini bahkan dapat membunuh kalian. Untungnya kematian jarang terjadi karena laba-laba umumnya tidak berkeliaran menggigit orang. Mau tak mau mereka hanya akan menggigit pada diri anak-anak, orang tua atau bahkan orang yang sakit adalah yang paling berisiko dari gigitan janda hitam. Tetapi bahkan jika kalian bukan salah satu dari orang-orang semacam ini, tolong jangan menyodok janda hitam dengan kasar, dan wanita-wanita ini tidak mengambil omong kosong. Ulat kucing. Kadang-kadang dikenal sebagai ulat kucing, karena penampilan mereka yang berbulu seperti kucing. Makhluk ini mungkin tampak cukup polos, tapi jangan biarkan penampilan atau nama konyol menipu kalian, sehingga ulat berbulu kedengarannya seperti hal yang paling menakutkan yang pernah ada dan hal-hal itu tidak terlalu terkenal. Karena sangat cepat, sehingga melarikan diri mungkin berlebihan, tetapi pastikan untuk menghindari membelai tanaman merambat berbulu ini. Karena mereka jauh lebih imut daripada yang terlihat, ulat berbulu ditutupi dengan sesuatu yang disebut rambut gatal. Mungkin karena sangat menyakitkan jika kalian menyentuhnya, bagaimanapun rambut ini sebenarnya lebih seperti jarum suntik kecil daripada bulu biasa. Mereka menggunakannya untuk melindungi diri dari pemangsa dengan menyengat apapun yang menyentuh mereka, atau itu cukup disayangkan untuk memiliki rambut berduri menusuk dirinya sendiri ke dalam kulit. Mereka menyebabkan hal itu sangat tidak menyenangkan.
membuat iritasi kulit dan jika itu belum cukup makhluk yang tampak tidak berbahaya ini adalah ulat paling berbisa di seluruh benua. Racun yang disuntikkan mereka menyebabkan rasa sakit yang berlangsung hingga 12 jam, dan sebelum kalian berpikir itu masih terdengar seperti bukan masalah besar bagi sebagian orang. Orang telah berakhir di ruang gawat darurat setelah bertemu dengan ulat berbulu. Sebenarnya ada jenis tertentu yang tinggal di Amerika dan memiliki reputasi untuk lebih dari sekedar duri berbisa yang tidak menyenangkan. Kecoa. Kecoa memiliki reputasi yang sangat menjijikkan dan juga membawa penyakit dan tidak ada yang ingin mengetahui bahwa rumah mereka penuh dengan mereka. Kenyataannya serangga ini tidak menyedot darah kalian atau menyebarkan malaria atau semacamnya, tetapi mereka mungkin akan membuat kalian sakit perut dan keracunan makanan. Jika mereka berkubang dalam kotoran seperti yang mereka sukai dan kemudian mereka pergi, dan berguling-guling di bahan makanan di rumah kalian. Salah satu hal paling menakutkan tentang kecoa mungkin adalah jenis efek yang dapat mereka berikan pada orang-orang secara psikologis. Untuk beberapa alasan ini adalah serangga yang memanfaatkan ketakutan utama kita dan membuat kita gelisah sedemikian rupa. Sehingga mereka dapat membuat hidup kita seperti neraka, takut bertemu kecoa atau memikirkan makhluk yang ada di mana-mana merayap di sekitar rumah. Kita telah membuat banyak jiwa yang malang tidak sehat dalam dirinya sendiri. Itulah kekuatan mitologi kecoa dan hanya reaksi alami manusia terhadap sesuatu yang kita telah diprogram untuk menemukan. Kutu busuk. Kutu busuk yang menjijikkan. Semua orang pernah mendengar setidaknya satu cerita horor tentang kutu busuk di hotel. Ini menjadi sebuah masalah besar di kota New York yang bahkan hotel-hotel super mewah menderita dari wabah epidemi kutu busuk yang merayap di kulit. Para penggigit menjijikkan ini bersembunyi di celah-celah di belakang sandaran kepala di bawah kasur. Semua menunggu mangsanya tertidur dan saat itulah mereka keluar untuk berpesta. Meninggalkan benjolan yang sangat gatal dan tidak menyenangkan di tubuh korban. Mereka bahkan menyelundup di bagasi kalian. Tepat ketika kalian berpikir kalian telah melarikan diri dari hotel, saat itulah kalian menemukan bahwa mereka telah merayap ke dalam kamar kalian. Dan sekarang mereka tinggal bersama kalian. Jadi kalian memerlukan pembasmi kutu busuk. Beberapa teknik untuk menghilangkan kutu busuk termasuk menyedotnya di area manapun yang pernah mereka kunjungi. Tetapi ini harus dilakukan setiap hari dan penyedot debu dikosongkan secara menyeluruh. Isinya dibuang di luar, setiap kali memasukkan barang-barang yang penuh ke dalam mesin pengering dengan panas tertinggi yang dapat membantu membunuh serangga. Tetapi harap berhati-hati penuh dengan benda-benda yang meleleh dan selalu ikuti petunjuknya atau kalian dapat memasukkannya ke dalam freezer. Membersihkan uap selama setidaknya 130 derajat Fahrenheit dapat membantu. Tetapi kadang-kadang kalian harus menyingkirkan kasur itu dan menyalakannya saja. Nah, itu dia beberapa serangga paling berbahaya di dunia. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.